하늘의 색을 입은 하늘 라인. Halo para pecinta film, selamat datang di channel alur cerita film C2 Cinema. Pada kali ini kita akan menceritakan alur dari film Splash Splash Love yang menceritakan tentang seorang gadis sekolah melakukan perjalanan waktu ke era Joseon. Bagaimana keseruan ceritanya? Nonton sampai habis ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu dan like video ini. Kisah ini akan diawali dengan seorang gadis yang bernama Danbi selama kelas matematika. Dia benci pelajaran tersebut, namun ia diminta maju ke depan untuk menyelesaikan masalahnya. Tentu saja Danbi tidak bisa menyelesaikannya dan gurunya menegurnya. Dalam adegan berikutnya, Danbi bermalas-malasan di rumahnya. Ibu Danbi terus mengomel meminta dia untuk mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Danbi muak karena ibunya tak akan berhenti mengomelinya dan dia segera keluar untuk mencari hiburan. Setelah itu Danbi pergi ke karaoke bersama temannya untuk menghilangkan stres karena dia akan segera menghadapi ujian. Hari ujian kemudian tiba. Danbi bersiap-siap dan kemudian bergegas pergi. Sebelum Danbi pergi, ibunya mengingatkannya untuk melakukan ujian dengan baik karena jika dia gagal ujian, hidupnya akan hancur. Di depan gerbang, Danbi berpikir lebih lanjut tentang apa yang dikatakan ibunya, membuatnya merasa takut, cemas, dan bahkan lebih tertekan. Pada akhirnya dia melarikan diri untuk tidak mengikuti ujian. Danbi pergi ke taman meratapi nasibnya, di mana dia ingin menghilang dari tempat itu. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh di genangan air dan genangan air membawanya kembali ke masa lalu, tepatnya di era Joseon. Di zaman itu, ternyata Korea sedang mengalami kekeringan dan penyakit. Raja yang bernama Ledo membuat upacara untuk memanggil hujan. Selama upacara tersebut, Danbi muncul di bak berisi air di tengah upacara. Setiap orang terkejut melihat Danbi yang tiba-tiba muncul. Raja bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Danbi menjawab bahwa dia adalah Gosam. Karena perbedaan bahasa, waktu Danbi bilang dia Gosam yang artinya pelajar. Ternyata di zaman Joseon, Gosam itu artinya pria yang telah dikebiri. Disinilah kesalahpahaman dimulai. Mereka langsung mengarahkan pedang ke arah Danbi. Pada saat itu, Danbi sadar berada pada dimensi waktu yang berbeda. Dia segera menyamar sebagai dewa hujan. Semua orang percaya dan tunduk pada Danbi. Melihat kondisi itu, Danbi mengambil keuntungan dan segera melarikan diri dari lokasi upacara. Danbi kemudian menyamar sebagai pegawai kerajaan. Namun, penyamarannya tidak bertahan lama, dan dia ditangkap oleh pengawal setia raja yang bernama Yeon. Yeon segera menyerahkan Danbi ke raja. Pada saat penangkapannya, Danbi hampir kehilangan tangannya. Karena takut dihukum, Danbi mengaku dia ahli matematika. Raja Ledo yang terobsesi dengan sains dan matematika kemudian percaya bahwa warga kerajaan bisa mengatasi kekeringan dan krisis di Joseon dengan menerapkan sains dan matematika. Untuk itu, raja segera memberikan masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh orang lain. Untungnya, soal yang lagi berusaha dipecahkan raja adalah Pitagoras, dan Danbi bisa menyelesaikannya dalam beberapa detik. Kemampuan ini membuat raja terkagum-kagum. Yang akhirnya Danbi ditunjuk sebagai pegawai istana yang bertugas mengajarkan pengetahuannya kepada raja. Disinilah hubungan antara Danbi dan Raja Ledo terbentuk. Hari berikutnya adalah hari pertama Danbi di tempat kerja. Dia diberi kedudukan Kasim karena mereka berpikir Danbi adalah Gosam, yang berarti dia adalah seorang pria yang dikebiri. Danbi mulai mengajarkan raja tentang angka, perhitungan, perkalian, dan ilmu lainnya, mengikuti pelajaran yang dia pelajari di sekolah. Karena Danbi harus mengajarkan semua pengetahuannya untuk raja, dia selalu dekat dengan raja. Dengan demikian, hubungan mereka menjadi dekat. Ketika Danbi memberikan tes kepada raja, tiba-tiba ratu datang. Namun, sang raja tampak dingin kepada istrinya. Danbi terkejut melihat bahwa ratu terlihat seperti temannya. Suatu hari, Raja Ledo bertanya tentang makanan dan masakan, tapi Danbi memintanya mencicipi makanan favoritnya. Danbi kemudian memasak tteokbokki instan yang dia bawa dari zaman modern. Raja sangat menyukainya, namun keesokan harinya, Raja mengalami diare karena itu. Raja merasa Danbi telah menipunya. Karena kejadian itu,
Danbi mengajarkan hal lain tentang anatomi tubuh dan penyakit. Danbi juga mengajarkan tentang cara bercocok tanam. Inilah yang membuat Danbi dan Raja sangat dekat. Bahkan Ratu merasa cemburu melihat kedekatan Danbi dan suaminya. Setelah beberapa waktu berlalu, Danbi dan Raja akhirnya berhasil memanen jeruk. Pada saat itu, jeruk sangat berharga di Joseon. Ketika mereka mendiskusikan panen jeruk di kamar Raja, Danbi meminta izin untuk pulang karena sudah larut malam. Namun tampaknya Ledo terus membuat alasan agar Danbi terus di sana. Dan akhirnya Raja mengajak Danbi untuk bermain sepak bola di lapangan. Dan Danbi pun setuju. Setelah bermain, mereka berbaring di tengah lapangan. Saat mengobrol, Raja tidak sengaja menyenggol dada Danbi. Dan dia terkejut dan curiga terhadap Danbi. Tapi Danbi masih bisa menghindari kecurigaannya. Namun Raja tampaknya menyadari bahwa Danbi adalah seorang wanita. Akhirnya Raja menawarkan untuk mengantar pulang Danbi. Danbi kemudian menunggu Raja yang mengganti pakaiannya untuk membawanya ke rumah. Tapi karena Raja terlalu lama, Danbi bertemu oleh Yeon yang menawarinya untuk mengantarnya. Dalam adegan berikutnya, ayah dari sang ratu berencana memberikan ramuan kepada Raja, sehingga ia mabuk dan terpikat oleh istrinya. Ramuan itu dicampur di makanan Raja, tetapi makanan itu dimakan oleh Danbi. Pada malam yang sama, sang ratu langsung pergi ke kamar Raja, berharap Raja akan terpikat olehnya. Ratu langsung melepas pakaiannya, berharap sang Raja akan menjawab. Namun Raja menempatkan pakaiannya kembali dan mengatakan dia tidak tertarik dengan tawarannya. Danbi yang keluar terhuyung-huyung karena mengonsumsi ramuannya, kemudian jatuh pingsan. Membuat Raja sangat khawatir. Ratu yang melihat perilaku Raja kepada Danbi membuatnya marah dan meninggalkan kamarnya. Ramuan itu membuat Danbi mabuk, dan hal ini membuat kesulitan bagi Raja menghadapi Danbi saat ia mengoceh tidak jelas. Ketika Danbi sudah tenang, Raja tidak bisa berhenti menatapnya. Namun Danbi tiba-tiba menyadari dia sudah di pangkuan Raja. Danbi sangat terkejut dan segera mengucapkan selamat tinggal kepada Raja. Namun Raja menawarkan untuk mengantarnya pulang. Dalam perjalanan pulang, Raja mengatakan bahwa ia ingin Danbi menjadi temannya. Kemudian Danbi memberikan jeruk kepada Raja. Di kejauhan, seorang mata-mata yang dikirim oleh ayah dari sang ratu mengawasi mereka. Dia mengatakan bahwa Gosam pergi terlalu jauh dan menghina sang ratu. Karena itu Danbi segera ditangkap dan akan dihukum mati. Di tempat lain, Raja membahas Gosam siapa yang akan dihukum mati. Ayah dari sang ratu terus menyalahkan Danbi, mengatakan bahwa dia pantas dihukum. Namun Raja percaya bahwa Gosam sangat membantu Joseon dengan pengetahuannya. Akhirnya Danbi diberi kesempatan untuk hidup dengan syarat bahwa ia harus membuat alat yang dapat berguna dan membantu menangani kekeringan yang ada di Joseon. Ketika Danbi akan menjalani hukumannya, Yeon datang dengan perintah Raja untuk membebaskan Danbi. Di rumah, Danbi berterima kasih kepada Yeon karena telah membantunya. Tapi Yeon menjawab dengan dingin karena dia hanya menjalankan perintah dari Raja. Danbi memohon kepada Yeon untuk membantunya sekali lagi dalam menyelesaikan kondisi yang diberikan oleh kerajaan. Yeon pun setuju, kemudian Danbi merancang alat yang dimintanya. Siang dan malam Danbi bekerja dengan sangat keras untuk melakukan tugasnya. Di tempat lain, Raja merasa kesepian, sepertinya dia merindukan Danbi. Dia kemudian pergi menemui Danbi dan dia melihat Danbi tidur di luar, kelelahan karena melakukan pekerjaannya. Raja terus memandangi Danbi, menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada gadis itu. Karena Raja terus berpikir tentang Danbi, ia kemudian bermain sepak bola dari malam ke pagi. Ketika Raja lelah, ia berbaring di lapangan dan tiba-tiba hujan turun. Ia teringat kata-kata Danbi bahwa ia akan pergi saat hujan. Danbi yang telah menyelesaikan tugasnya bersiap untuk kembali ke dimensi waktunya melalui genangan air. Raja segera berlari menemui Danbi untuk mencegah meninggalkannya. Tiba di tempatnya, Raja mencari Danbi, tapi ia tidak menemukannya di sana. Ternyata Danbi sedang menatapnya dari belakang rumah. Raja kemudian menemukan Danbi sambil menangis kepada Raja. Danbi mengatakan dia telah bekerja sangat keras dan menyelesaikan tugasnya.
Di tempat itu, raja langsung mengutarakan perasaannya ke Danbi dan memeluknya sangat erat. Raja kemudian mengajak Danbi untuk melarikan diri dengan perahu, sehingga Danbi aman. Tapi Danbi menolak dan tidak mau untuk meninggalkan Joseon. Tiba-tiba Yeon datang dan membawa Danbi pergi ke hutan. Ternyata Yeon diperintahkan oleh orang dari kerajaan untuk membunuh Danbi, karena mereka pikir Danbi adalah mata-mata yang akan menghancurkan Joseon. Di tempat lain, Ratu menemukan bahwa raja bersedia menyelamatkan Danbi. Ratu pergi ke dalam kamar raja untuk menemukan bukti apakah raja benar-benar menyukai Gosam. Dan tentu saja Ratu menemukan jeruk yang diberikan oleh Danbi dalam kotak. Raja sudah tahu Danbi dalam bahaya dan ingin menemukan Danbi dalam hutan. Setelah melihat itu, Ratu mengejarnya ke hutan. Ketika Danbi dan Yeon di hutan, Yeon sudah tahu bahwa Danbi adalah seorang wanita. Danbi mengatakan dia tidak punya niat untuk menipu semua orang dalam kerajaan. Tiba-tiba Yeon mengarahkan pedangnya ke Danbi. Ternyata ada sekelompok penjahat yang ingin menyerang Danbi dari belakang. Yeon memberitahukan Danbi untuk melarikan diri menggunakan kudanya. Yeon melawan penjahat itu sendirian. Yeon terluka tapi ia berhasil mengalahkan semua penjahat. Dalam perjalanan keluar dari hutan, Yeon bertemu sang ratu yang sedang mengajar raja ke hutan. Pada saat itu, sang ratu segera menampar Yeon karena dia telah menyembunyikan hubungan Danbi dan raja. Rupanya Yeon dan sang ratu telah berteman sejak kecil. Mereka sering bermain bersama, tetapi karena perbedaan kasta antara Yeon dan ratu, mereka tidak bisa tinggal bersama. Di tempat lain, Danbi mencoba melarikan diri dengan kuda dan berakhir di pantai. Di sana ia bertemu raja yang berhasil menemukan dia. Raja segera turun dari kudanya dan langsung memeluk Danbi. Mereka menghabiskan malam di pantai karena sudah gelap. Sambil menatap api unggun, Danbi menceritakan hidupnya di zaman modern, mulai dari ketakutannya menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, sampai bagaimana dia berakhir di era Joseon ini. Danbi menunjukkan ponselnya untuk membuat raja percaya dia dari masa depan. Raja bertanya tentang kata love di jaket Danbi. Danbi malu dan dia menjelaskan apa artinya itu. Raja kemudian berjanji untuk membuat surat dan hitung tanggal dan waktu untuk negaranya sendiri. Danbi kemudian memberikan permen dan semua makanan di tasnya untuk raja. Segera ia mengingat ibunya menempatkan semua makanan di tasnya, membuat Danbi menangis. Raja yang bingung melihat Danbi yang tiba-tiba menangis, tanpa berpikir raja segera mencium Danbi dan berharap bahwa dia bisa menenangkannya, sehingga dia akan berhenti menangis. Sementara itu, Ratu menghabiskan malam di taman rumah Yeon. Mereka menghabiskan malam bersama dan makan malam bersama. Keesokan harinya di pantai, Danbi memunculkan ide baru untuk menyempurnakan ciptaannya. Mereka segera bergegas kembali ke kerajaan. Tiba di kerajaan, Danbi segera mencoba untuk menyempurnakan alat yang dapat digunakan untuk orang-orang di Joseon. Berkat ciptaannya, Danbi dibebaskan dari hukuman dan Yeon dipromosikan karena ia telah membantu dalam menyelesaikan alat tersebut. Danbi dan raja masih belajar bersama seperti biasanya, membuat hubungan mereka lebih dekat. Suatu kali Danbi bertemu Ratu di dapur. Dia memberikan mie samyang kepada Ratu yang ia bawa sebelum mengikuti ujian. Danbi juga membantu dia untuk mempercantik desain gaunnya. Sejak saat itu mereka jadi dekat dan Ratu merasa memiliki teman baru yang membuat dia tidak kesepian lagi di kerajaan. Karena dari itu, Ratu setuju untuk menunjuk sebagai selir raja. Setelah diangkat sebagai selir, Danbi mengganti pakaiannya. Dia mengenakan gaun pengantin yang sangat indah. Hal ini kemudian dijelaskan bahwa Danbi akan melakukan bunga tidur yang ia tidak mengerti apa itu. Danbi terkejut setelah mengetahui bahwa bunga tidur berarti tidur dengan seseorang. Danbi kemudian segera melarikan diri. Raja mengejar Danbi kemudian segera membawa ke kamarnya. Danbi menjelaskan bahwa dia masih sangat muda dan masih sekolah. Dia tidak siap untuk melakukan bunga tidur seperti yang dijelaskan oleh kerajaan. Namun ternyata raja hanya bermain dengan dia. Raja segera menenangkan Danbi dan mengerti apa maksudnya. Di malam hari, mereka tidur secara terpisah.
Raja meminta Danbi untuk tidak pergi dan selalu berada di sisinya, bahkan saat hujan lagi. Namun Danbi berpaling. Raja langsung pergi untuk tidur di samping Danbi. Keesokan harinya, Raja sedang mempersiapkan hadiah untuk Danbi. Dia juga berlatih untuk secara resmi meminta Danbi untuk tinggal di Joseon agar selalu berada di sisinya. Sementara itu, Danbi berada dalam dilema apakah dia akan kembali ke rumahnya atau tinggal dengan orang yang dicintainya. Sementara dia merenungkannya, Ratu mengundang untuk datang ke suatu tempat. Ternyata Ratu membawa Danbi untuk bertemu ibu Raja Ledo. Betapa terkejutnya Danbi bahwa ibu Raja terlihat sangat mirip dengan ibunya di rumah. Danbi langsung menangis keras karena dia mengingat ibunya dan sangat merindukannya. Ibu Raja segera menenangkan Danbi yang sedang menangis. Malam itu, Danbi mengganti pakaiannya dengan seragam sekolah saat pertama kali datang ke Joseon. Raja melihat Danbi mengganti pakaiannya, tapi dia tidak terlalu peduli. Raja segera membawa Danbi ke tempat dia belajar dan membuat kosakata abjad untuk negaranya. Sama seperti yang dia janjikan ketika mereka berada di pantai. Di ruangan itu, Raja Ledo memberikan hadiah kepada Danbi dan memintanya untuk tinggal bersamanya. Dia meminta untuk membuat huruf dan menemukan pengetahuan lain untuk negaranya, sehingga semua orang dapat belajar dan menjadi pintar. Namun Danbi menolak permintaan Raja Ledo. Danbi ingin kembali ke zamannya, karena ibunya sedang menunggunya di sana. Raja terus meyakinkan Danbi untuk tinggal bersamanya, tapi Danbi mengembalikan hadiah yang diberikan oleh Raja Ledo. Karena dia harus kembali dan tidak bisa terus melarikan diri, Danbi meminta maaf atas pilihannya. Raja Ledo kesal dan kecewa meninggalkan Danbi di ruangan itu. Ternyata ada beberapa orang di dalam ruangan itu. Mereka ingin membunuh Danbi dan membakar semua kertas penemuan Raja Ledo. Mereka melakukan itu atas perintah ayah dari sang ratu. Ayah sang ratu merasa Danbi telah menghancurkan kebahagiaan putrinya. Untungnya sang ratu segera memberitahu Raja Ledo bahwa Danbi terjebak di ruangan yang terbakar. Raja bergegas menyelamatkan Danbi. Raja menemukan Danbi dan segera membawanya pergi dari api. Pada saat itu, Raja menyadari bahwa kehadiran Danbi di Joseon dapat membahayakan hidupnya Danbi. Keesokan harinya, Raja menemukan siapa yang menyebabkan kejadian semalam. Ternyata Danbi masih hidup dan mendengar percakapan orang-orang yang ingin membakar dan membunuhnya. Kemudian Danbi kembali dengan seragam sekolahnya. Dia memberikan kosakata dan huruf kepada Raja Ledo. Danbi mengatakan bahwa ia sangat senang telah datang dan mendapat pengalaman hidup di Joseon. Di saat hujan akan turun, Raja bermaksud untuk membawanya pergi. Sebelum pergi, Danbi mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada Yeon, dan tidak lupa ia memberikan hadiah untuk adiknya. Setelah itu, Danbi mengendarai kuda dengan Raja Ledo. Mereka pergi bersama ke pantai di mana hujan akan turun dengan deras. Sebelum Danbi pergi, mereka luangkan waktu bersama dan membuat perpisahan. Danbi kemudian melewati genangan air, dan setelah Danbi menghilang, Raja Ledo berjanji akan menemukannya suatu hari nanti. Danbi kemudian muncul di taman yang sama di mana tempat ia pertama kali menemukan genangan air. Namun anehnya, ketika ia kembali, waktu masih sama ketika ia memasuki genangan air. Setelah itu, Danbi langsung bergegas ke gedung tempat ujian diadakan. Ujian akan segera dimulai, tapi untungnya Danbi masih diperbolehkan mengikuti ujian. Selama ujian, Danbi mengingat Raja Ledo dan melakukan ujian dengan lancar. Setelah ujian, Danbi pulang dan langsung memeluk ibunya sangat erat karena ia sangat merindukannya. Dalam adegan berikutnya, Danbi melakukan kerja paruh waktu di toko serba ada, ditemani oleh temannya. Dan tiba-tiba ia melihat seorang penyanyi yang tampan di televisi. Ternyata ia adalah Raja Ledo di era modern. Suatu hari di tempat yang berbeda, ketika Danbi ingin menyeberang jalan, dia mencoba menempatkan kakinya di genangan air, tapi kali ini kakinya tak bisa menembus genangan air. Begitu hujan turun, tiba-tiba seorang pria memberi payung untuk Danbi, dan pria itu adalah Raja Ledo. Ledo menjelaskan bahwa mereka telah bertemu sebelumnya di suatu tempat. Pada saat itu, Danbi sedang berada dalam bus menuju ke tempat ujian. Ternyata Ledo berada dalam bus yang sama dan memperhatikannya. Ledo juga membantu Danbi mengambil buku-buku yang jatuh pada waktu itu. Ternyata Ledo masih ingat pertemuan mereka di era Joseon. Dan menurut janjinya, Ledo akan menemukan Danbi kembali. Selesai. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.